Halo Sobat Cuko, welcome back with me Zahra. Sobat Cuko, sekarang volunteer itu udah kayak jadi tren gak sih? Apalagi di kalangan Gen Z nih, di kalangan sekarang nih, in this era gitu. Ada orang yang ikut volunteer itu untuk just for helping people. Ada juga orang yang mau cari experiences lewat volunteer ini. Dan ada juga yang mau ngumpulin sertifikat untuk CV ya Kak ya? Benar banget. Oke, nah sebenarnya salah nggak sih kita tuh punya banyak motivasi untuk join volunteer ini? Apa kita sebagai Gen Z itu wajib ya ikut sebagai relawan di volunteer ini? So let's talk about this. Sudah hadir bersama saya Kak Vidya Nur Fadila. Halo, selamat siang. Cantik sekali. Jadi di sini yang cantik bukan cuma saya ya, narasumber saya juga. Malu. Apa kabar? Baik ya? Baik. Baik Gimana ya? kabarnya? Baik sekali, Baik Gri. sekali. Sama. Tapi agak sedikit deg-degan ya. Deg-degan ya? Ini first time untuk podcast? Sebelumnya Kak Vidya udah, sendiri tapi internal. Oh, untuk internal, baik. Keseharian Kak Vidya apa sih, Kak? Kesehariannya Masih mahasiswa nih, jangan-jangan. mahasiswa, Oh, tapi kelihatan masih sih masih muda. masih muda banget, masih semester 4. Semester 4 ya? Oh, kalau aku semester 3. Berarti kamu cutting aku, Kak. Ya, berarti kita cuttingan ya. Iya, Tapi Kakak di cuttingan. Unsri, aku di Iya. Polsri. Polsri ya. Jurusan apa tuh kalau boleh tahu? Aku jurusan akuntansi, kalau untuk prodi akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor Kalau Kakak publik ya. Aku kedokteran nih. Masya Jarang loh aku Allah. ditanya di sini. Oke. Nah, selain kuliah, volunteer aktif ya berarti ya. Alhamdulillah lumayan ya. Lumayan ya. Udah dari kapan nih ikut volunteer? Volunteer kalau untuk ras ini sendiri aku di tahun 2025 kemarin join. Oh, berarti baru ya. Iya, baru. Baru berarti. Alasan mau ikut volunteer awalnya apa? Atau lihat sosmed, atau disaranin temen, atau kayak mau cari something buat healing gitu? Jadi gini, awal mulainya aku ikut volunteer dan tertarik itu karena aku dulu SMP alumni itu PMR. Oh, PMR. Iya, Oke, Palmera Remaja. Nah, Palmera Remaja itu kan ya helping someone lah ya. bantu orang ya. Kalau misalnya ada yang pingsan di upacara, dia ya garda terdepannya ya. Jadi di saat itu jiwa-jiwa sosial, jiwa-jiwa menolong tuh tumbuh tuh, Kak. Nah, dari itulah mulai ada rasa wah enak nih kayak kalau saling menolong. Apalagi ada timnya ya, jadi kayak lebih semangat gak sih? Bener banget, apalagi kalau misalnya kita tuh semasukan dengan tim ataupun rekan-rekan Aku kita. setuju banget sih. Benar. Kalau misalnya kayak punya temen nih yang one mind, kayak sama-sama pengen gabung volunteer, sama-sama emang mau terjun di kegiatan sosial, kan kita tuh lebih semangat lagi nggak sih? Kayak lebih membara lagi gitu, apalagi membantu orangnya bersama temen, jadi kayak ya lebih semangat. Selain bantu temen juga bisa sekalian gathering ya nggak sih? Terus aku tuh inget banget kayak ada beberapa volunteer. Dia tuh ke pelosok desa gitu, dan yang memorable-nya mereka itu pakai perahu ke sana. Jadi kan sama temen-temen pakai perahu. Jadi kan kayak apa ya, such a memorable experience banget ya. Jadi kayak nggak cuman kita nolong, tapi juga kita ada momen spesial sama temen-temen ya. Oke. Benar. Jadi relawan itu tuh bukan hanya sekadar tolong menolong, tapi juga kita harus cari fun-nya sama teman-teman. Yang dimana itu kayak pengalaman yang harusnya kita abadikan, nggak cuman tolong menolong, bukan untuk kebaikan aja, tapi juga ada kebahagiaan yang terdapat di dalamnya, Kak. Aku setuju sih. Menurut Bener kan? aku volunteer itu kayak healing gak sih? Healing sekaligus mencari kebaikan. Bener, looking for charity. Jadi Bener kayak misalnya banget. kita udah burn out nih, overwhelmed sama kegiatan kampus. Kayak biasa kan volunteer kegiatannya minggu ya, di weekend ya. Weekend, antara Sabtu atau enggak Minggu, dan beberapa kalau di weekdays itu tuh biasanya untuk beberapa keperluan pentingnya aja gitu. Nah, Kak Vidya kan sebagai bendahara umum ya dari Relawan Anak Sumatera Selatan. Nah, awalnya Kak Vidya tahu nih ada pembukaan rekrutmen dari Relawan Anak Sumsel ini apa? Aku panggilnya mungkin RAS ya kalau disingkat RAS aja, ya. soalnya memang disingkatnya RAS Iya, ya. betul. Kapan tuh Kak awal tahu ada RAS ini buka gitu?
awal tahu ada ras itu bukan dari cutting. Oh, cutting. Jadi cutting aku namanya Kak Ata nih, boleh nih. Kak Ata kan humas ya. Nah, jadi Kak Ata itu tuh kakak aku juga di SMA. Nah, yang dimana kakak aku SMA dia tuh satu organisasi juga kemarin di English Club. Nah, melihat pada saat Kak Ata ini kan beda setahun sama aku, melihat postingan story-nya tuh aktif Seru banget di banget volunteer ya. di ras ini. Jadi aku tuh kayak wah interest banget nih ngelihat bantu adik-adik, terus ke desa-desa ngajarin adik-adik. Aku langsung chat ke Ata, sekiranya kalau buka open recruitment untuk ras ini tolong kabarin Vidya ya gitu. Jadi di saat itu Vidya pantau juga kan di IG-nya ras dan juga IG-nya Kak Ata. Ternyata di 2025 awal itu ada oprek. Nah, oprek itu tuh langsung aku manfaatin untuk daftar segera mungkin. Oke. Dan juga kenapa Vidya daftar ras ini karena di sisi lain aku punya jiwa yang suka anak kecil gitu kan. Nah, di ras ini menekankan untuk membantu anak-anak. Berarti target audiens dari ras itu sendiri untuk anak-anak ya? Iya, Kalau boleh tahu utamanya rentang umurnya itu dari umur berapa tuh? Dari umur 4 tahun pokoknya mereka tahun udah mulai ya? TK gitu. 4 tahun sampai di usia mereka sebelum kuliah tamat SMA deh. Oh, SMA juga Masih ada. bagian dari audiens ras Iya, ya? benar. Oke, berarti enak dong volunteer sekarang tuh engage orang-orangnya itu lewat social media aja, Iya, atau kan mulut ke mulut, tapi ya lebih dibantu lagi dengan perkembangan zaman sekarang teknologi ya. Jadi kita lihat di sosmed kayak seru banget nih volunteer kemana-mana, jadi ikutan join ya kayak Kak Vidya ya. Dan untuk seleksi dari oprek ras ini sendiri susah nggak sih? Ini mana tahu ada sobat cuko abis ini mau ikut ras ya. Oke, jadi untuk oprek ras ini sendiri nggak terlalu susah asalkan kita bisa punya jiwa sosial tadi. Asal ada niat ya Ada mau niat jadi juga, volunteer ya. dan ya mental kita juga harus kuat lah kalau ikut volunteer ya kan. Jadi untuk tahapannya itu tuh ya nggak gimana-gimana, habis interview kemungkinan lanjut kita ke teaching. Kemarin pada saat zaman kami masih ada teaching. Teaching itu kayak tutor training program gitu ya. Kayak misalnya kalian Mengajar. dilatih Mengajar, gitu. iya. Itu ada magangnya dulu nggak sih? Iya ada, enggak. Oh, Jadi nggak kami ada. langsung tes ngajar anak-anak. Jadi anggap aja jurinya Langsung terjun itu, ya? Iya langsung. Jadi sebelum itu kami ada teaching, kemudian ada trainingnya. Trainingnya itu ngajar. Karena fokus utama kami untuk mengajar ke anak-anak. Oke, Gitu. berarti bidang ras sendiri ini Iya. pendidikan ya. Betul banget. Karena yang aku tahu nih Sobat Cuko, volunteer ini banyak banget bidangnya. Ada lingkungan, terus ada pendidikan, terus ada kesehatan, literasi gitu. Mungkin tuh masuknya di education sih. Berarti ras ini cuman fokusnya di satu bidang ya. Berarti di pendidikan ya. Ras ini fokusnya di utamanya di bidang pendidikan ya Kak. Tapi nggak menutup kemungkinan kami juga membantu masyarakat yang agak kurang gitu, dalam artian yang kami pernah ke pelosok desa untuk membantu anak-anak mengajar gitu Kak. Oh gitu. Itu kira-kira kegiatannya gimana? Sesi mengajarnya? Oke, itu namanya ada program kami itu namanya RGTS, Ras Goes to Sumsel. Nah, kami itu datang ke beberapa tempat yang sudah kami survei ke Kira-kira itu desa-desa. di mana, desa mana tuh Iya, saat desa itu? kemarin kami dapatnya di desa Sri Banting Pemulutan Kak. Wow, jauh ya. Jauh dong, tapi serunya itu kita dapat pengalamannya Iya, dan itu serunya bareng nginep nggak teman. sih? Nginep ya? Nah, itu makin seru lagi nggak sih? Betul, 2 hari 1 malam kami. Wow. Dan juga di situ kan masih banyak yang kurangnya pendidikan di desa akses, sana. edukasi ya. Akses edukasinya masih kurang. Jadi kami udah menemukannya di desa Sri Banding Pemulutan. Di salah satu tempat itu tuh ada kenalan dari teman kami juga, maka dari itu kami dapat di tempat itu. Oke, kemudian apa sih yang kami lakukan Kak di sana? Yang kami lakukan itu kami memberikan pengajaran kepada adik-adik yang ada di sana. Jadi yang ada di desa sana, di kampung sana tuh kami mengajak seluruhnya untuk bergabung, dan kami announcement bahwa ada kakak-kakak relawan nih yang datang ke sini. Kayak KKN ya mungkin ya kalau misalnya di zaman-zaman kuliah. Jadi terus kami tuh langsung mengajak adik-adiknya memberikan pengajaran, kemudian juga di beberapa pengajaran itu tuh ada beberapa rundown-nya. Pertama kami mengajar mereka melukis, kemudian mengajarin mereka cara menanam, kemudian ada games, terus malamnya kami tuh berikan
tontonan yang asik, fun untuk anak-anak gitu Kak. Oke, berarti sampai malam ya Sampai malam, kegiatannya. sampai kemarin kegiatan kami itu di jam 11 malam. 11 malam ya. 10 malam itu udah selesai, tapi jam 11 malam itu clearnya. Berarti melukis. Terus ngajarin subjek sekolah juga nggak? Bener. Kayak bahasa Inggris diajarin nggak? Kalau bahasa Inggris kami nggak terlalu menonton ke sana karena kami lebih fokus ke bagaimana cara ngedidik mereka untuk lebih berani dulu. Confident ya. Ya, Oke. confident dan juga mengajarkan mereka tuh bahwa jangan pernah insecure terhadap pendidikan. Mereka tuh ngerasa kalau pendidikan itu tuh kalau gimana ya, kan akses pendidikannya kurang ya. Iya. Jadi mereka tuh merasa aku nggak ada pendidikan gitu karena aksesnya kurang. Jadi kami memberikan kepercayaan diri dulu bahwa Oke. semuanya akan mungkin bisa. Oke, got it. Gitu. Berarti RAS ini itu dia memberikan apa ya, edukasi tentang self growth ya, Iya, tentang self-growth, perkembangan diri gitu. Terus juga di wrap dengan kegiatan-kegiatan yang interest ya, kayak melukis. Mungkin kalau misalnya anak-anak sekecil itu kalau disuapin dengan materi aja cepet bosen ya, makanya harus ada gathering, kumpul-kumpul, jadi kayak healing juga ya untuk mereka ya. Nah, ini aku penasaran banget nih sama kelas public speakingnya RAS. Itu kira-kira udah berapa lama tuh dirilis? Kelas public speaking RAS itu sendiri baru 2 tahun ini kami berjalan Kak. Karena kemarin itu agak susah. Pertama tuh kami internalnya dulu, internal dari kami dulu, terus kemudian baru di tahun ini kami mengadakan eksternalnya. Gunanya apa ya? Gunanya untuk supaya kita bisa lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum. Terus juga itu ilmu itu nanti kan akan kita sharing ke anak-anak juga nantinya. Betul, oke. Yang akan kita ajar. Kemudian pada saat RGTS selanjutnya di bulan ini nih, di bulan 7, di bulan 7 ya. di antara Wih, bentar lagi dong berarti ya. Doain ya. Di antara Semoga pertengahan. berjalan dengan lancar ya. Amin. Berarti untuk tahun ini kelas public speaking itu dibukanya untuk umum ya? Iya, di Untuk tahun umum ini ya. untuk umum kemarin. Tapi Kira-kira ada targetnya persyaratan nggak? Sorry. Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Targetnya kemarin kami di anak-anak usia dari umur SMP hingga ke mahasiswa. Ke mahasiswa, oke. Oke, got it. So, ada juga podcast nih, menarik banget. Podcast, Udah berapa lama tuh Ras jalani? Podcast ini baru di tahun ini sih kami ngejalaninnya Kak, karena kami mau juga mencoba membuat hal baru. Waktu itu pernah di 2 tahun sebelumnya. Tapi karena mungkin agak kurang nih, kurang persiapan dan juga Masih harus evaluasi ya? benar, jadi kami tuh harus mempersiapkannya lebih kan. Nah, jadi untuk tahun ini alhamdulillah udah terselenggara untuk podcast. Jadi sesama internal kami dulu kemarin, ialah BPI dan juga beberapa BPH-nya kami panggil untuk melakukan podcast gitu. Oke, so kakak tadi mention kalau misalnya ada BPI, BPH, berarti RAS ini sangat amat terstruktur ya. Untuk Iya. person by personnya itu ada divisi ya yang aku Ada tahu ya. divisi Kira-kira udah ada berapa divisi nih di RAS? Di RAS sendiri ada 5 divisi. Jadi 5 divisi itu tuh divisi utamanya yaitu dari pendidikan. Pendidikan. Karena Kalau- memang fokus utamanya ya. Fokus utamanya kita di pendidikan, ngajari anak-anak. Jadi pendidikannya kami utamain. Lalu kemudian PSDMO. Lalu abis itu Humas, kemudian Medinfo, baru Sospre gitu. Oke, berarti kalau misalnya Sobat Cuko mau ikut RAS itu diseleksi untuk dapetin divisi yang sesuai ya. Iya. Dan setiap divisi itu ada prokernya masing-masing Ada banyak setiap gitu. divisi banyak prokernya. Oke. Jadi masuk dulu deh kalau pengen tahu. Masuk dulu ya, cus kepoin sosmednya RAS. Dan aku cukup interest banget nih sama kegiatan-kegiatan nih yang langsung terjun, yang social banget. Itu waktu itu diselenggarain di Tangga Buntung, Kertapati, bener ya? Kira-kira itu kegiatannya, sesinya itu bagaimana sih Kak? Dan selain Tangga Buntung sama Kertapati ini ada wilayah-wilayah lain juga yang ditelusuri atau tidak? Oke, jadi aku luruskan sedikit ya Kak. Jadi untuk 3 daerah itu tuh adalah titik pengajaran kami. Oh, I see. Jadi kami kan mengajari anak-anak yang mempunyai titik 3 daerah ini, yang dimana pertama adalah Tangga Buntung, Kertapati, kemudian Kampung Anyaman. Kampung Anyaman. 3 tempat ini nih kami fokuskan untuk anak-anaknya lebih bisa mendapatkan akses pendidikan yang kami ajarkan. Jadi
untuk Kampung Anyaman sendiri itu kami udah ada anak-anaknya tuh, sama Kertapati dengan Tangga Buntung juga udah ada anak-anaknya yang kami ajarkan. Jadi beberapa daerah itu tuh yang sudah kami pilih emang untuk kami ngajar gitu Kak. Tepat ya Tepat. place-nya. Dan itu kalian bisa engage berapa audiens tuh, berapa anak-anak? Banyak, di situ Banyak ramai ya? banget anak-anaknya. Berapa tuh Kak? Ada nyampe 50 lebih? 100? Ada pernah nyampe 50. Wih. Kalau 100 enggak kayaknya kalau 50. 100. Kalau biasanya itu tuh seluruh anak-anak di situ tuh yang rumahnya sekitaran di daerah itu kami ajakin gitu Oh Kak. gitu. Jadi kami ajakin, lalu kemudian ada beberapa yang bisa atau enggaknya, dan juga ada yang mungkin pada saat itu lagi liburan atau mungkin nggak bisa hadir untuk ikut les. Jadi anggap aja Fleksibel kayak ya. les ya, kayak anggap aja. Jadi kayak les. Kemudian ada pernah kami mencapai di 50, Wow. 50-an untuk Melebihi target ya berarti ya. untuk minimalnya sendiri untuk satu titik daerah itu tuh paling dikit banget nih ya 20. 20 ya. Karena emang anaknya benar-benar excited Kak. Excited banget untuk ngikutin pengajaran dari kami. Jadi Oke. selain itu juga kami tuh nggak cuma ngajar, kami juga ngasih games, dan di akhir games itu kan juga ada hadiahnya. Itu yang bikin mereka tuh bangkit dan semangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Alright, berarti untuk di titik daerah itu kegiatannya sama, di 3 itu sama nih kegiatannya atau beda? Atau lebih dieksplor lagi sesi bersama anak-anak di sana? Oke, jadi untuk kegiatan itu tuh kami kan ngajar beberapa materi. Beberapa materi yang dimana materinya itu setiap minggu nih, setiap 1 minggu sekali kami ngajarin. Setiap 1 minggunya itu materinya berbeda Kak. Oke. Kadang tentang IPA, kadang tentang IPS, pendidikan kewarganegaraan PKN, atau mungkin MTK, dan beberapa hal lainnya termasuk agama dan lainnya. Oke. Nah, jadi diselingin itu kami memberikan juga games. Games ya. Abis itu baru kami ajak have fun adik-adiknya. Ya dengan cara dari games tadi kita harus kami kasih hadiah seperti itu. Itu memang kami laksanain memang setiap 1 minggu 1 kali. Memang sudah job desk dari kegiatan volunteer ini tuh di situ. Oke. Kami memberikan pembelajaran kepada adik-adik yang kurang kurang pendidikan lah dalam artiannya. Berarti udah kayak les ya, Iya, ras udah kayak ini ya. Pokoknya subjek-subjek di sekolah itu kalian berikan kepada mereka ya. Betul. Dan sebelum itu pastinya ada training dulu nggak sih? Ada itu ya. tadi yang kata aku tadi, ada teaching lalu kemudian kami training. Jadi kami tuh bisa menilai anggota relawan kami tuh bisa atau enggak mengajarnya dari teaching sama training tadi. Oke, so tadi kan banyak banget ya kegiatan yang diselenggarakan dengan ras itu. Menurut Kak Vidi sendiri nih, ada nggak sih kegiatan yang paling memorable banget, yang susah banget dilupain? Pokoknya di situ tuh haru ada, mau sedih ada, seneng, terus kangen, rindu, pengen balik lagi rasanya. Ya, ada dong, banyak sebenarnya. Tapi kalau mau tanya salah satunya, aku pilih RGTS. RGTS ya. yang Ras Goes to Sumsel tadi aku sebutin. Jadi Ras Goes to Sumsel itu kan kami datang ke ke salah satu desa yang sudah kami pilih, yang sudah kami survei. Ya di situ kami ngajarin adik-adiknya, terus lagi seru. Yang lebih serunya itu sebenarnya nggak cuma ngajarin adik-adiknya aja, tapi ketawa bareng sama adik-adiknya, terus suka duka sama adik-adiknya, kemudian barengan dengan teman-teman juga, teman-teman relawan yang sudah ikut membersamai, membantu dalam memberikan pengajaran di sana. Itu sangat memorable menurut aku. Oke, Tapi luar kayaknya biasa. kalau tanya dengan anggota relawan yang lain, kayaknya RGTS juga ada yang paling berkesan. Akan lebih banyak lagi ya cerita dari mereka ya kalau Banyak ditanya. banget. Dan Kak Vidi ada nggak sih kayak momen yang bikin kalian sedih gitu loh, haru banget lihat kondisi anak-anak di sana? Ada. Jadi kalau kami ngelihatnya di Kertapati, titik pengajaran adik-adiknya yang kami pilih itu kan memang yang agak kurang jalannya itu kurang memungkinkan untuk kami memberikan akses pengajaran. Jadi saat kami ke Kertapati itu jalannya itu benar-benar yang susah untuk dijangkau. Kadang di arah maps juga kesasar kaminya. Terus juga Oh, sempat kesasar juga ya. memang susah Kak, kalau dicari di maps nggak ada. Nah, kalau kesasar itu paling lama berapa jam tuh? Ada 2 jam. Enggak dong kalau 2 jam kayaknya. Karena kenapa itu kesasar, olehnya ada beberapa waduk deh yang kalau Oh, gitu. misalnya di maps tuh Kak ya, itu tuh ngarahnya ke waduk, bukannya ke tempatnya itu. Dan juga ada yang lorong gang kecil ya. Emang kadang maps tuh suka error nggak Iya, sih? bener banget susah. Untung nggak dibawa ke
ke sungai ya, kalau nggak nyemplung. Asli. Kalau gitu mah nggak Oke. tahu lagi kita Tapi gimana. seru ya, kayak Seru kesasar banget. bareng sama teman-teman. Itu kalau misalnya bareng ya. Kalau sendiri gimana? Oh, sendiri mah serem juga ya. serem banget. Oke. Nah, di Kertapati kan jalannya aja tadi rusak ya, kalau yang kakak sampaikan tadi. Apalagi mereka akses educationnya ya susah, dan exposure untuk pendidikan juga sangat amat rendah gitu. Ada nggak sih satu momen titik di mana kalian itu realize kayak ternyata kita harus bersyukur nih menjadi diri kita sendiri, banyaknya opportunities, kita hidup di kota, terus banyak fasilitas yang memadai daripada anak-anak di daerah tersebut. Benar, ada banget. Karena aku juga ikut volunteer ini jadi ngerasanya lebih harus banyak-banyak bersyukur. Di saat kita kan ada tuh orang kan titik terendahnya merasa aku insecure, tapi dengan ngikut volunteer ini justru malah kita lebih banyak bersyukur. Kita lebih banyak ngelihat Lebih orang di banyak. bawah kita ya. Benar banget. Jadi nggak cuman untuk senangnya aja, nggak cuman untuk ketawa ke TV bareng adik-adiknya aja, tapi juga kita ingat selalu untuk bersyukur, Kak. Luar Di biasa. saat itu kita akan lebih teringat, oh ternyata banyak yang lebih harus harus kita syukurin dari kehidupan kita ini, daripada kita terus-terusan mengeluh gitu. Betul sekali. Jadi banyak banget Ya pelajarannya, benefitnya. Nah, talking about volunteer, pastinya aku yakin banget banyak banget skill di volunteer ini, komunitas ras ini yang bisa kita dapatkan dan kita tidak bisa dapatkan di bangku sekolah. Kira-kira nih, based on your experience, apa sih value atau nilai yang bisa Kak Vidi ambil dari pengalaman Kak Vidi di dunia volunteer ini? Kalau yang gak bisa didapetin di sekolah, mungkin di dunia volunteer ini aku lebih ke problem solving. Problem solving. Bener banget. Jadi kayak ini kan sama kayak organisasi ataupun komunitas ya, Kak. Saat kita sudah mulai terjun di dunia volunteer kan tentunya banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, atau mungkin fakta lapangannya itu berbeda dari ekspektasi kita. Ya gimana cara kita sama tim bisa memecahkan masalah itu, dan juga gimana cara kita mengatur bahwa jangan sampai kelihatan di depan adik-adiknya bahwa kita sedang ada masalah ataupun sedang lagi terhambat sesuatu gitu. Kalau enggak itu akan bikin anak-anak adik-adiknya sedih gitu, Kak. Itulah sekali. kita bekerja sama, terus kemudian tukar pikiran, tukar ide, bagaimana kita bisa bersatu untuk tetap kelihatan enjoy di depan adik-adiknya gitu. Dan selama ikut volunteer ini pernah gak sih ngerasain kayak burnout, overwhelmed? Karena kan pastinya kegiatannya rutin ya, dan itu terus menerus gitu, kita membantu anak-anak, terus kita pergi ke desa. Ada gak sih rasa capek? Kalau sekarang tuh ada nama fenomenanya, namanya compassion fatigue, dimana kita tuh terlalu banyak membantu orang, terus kitanya ikut bukan burnout, itu beda kayak burnout. Kalau burnout kan kita capek ya dengan beban kerja kita, tapi kalau misalnya compassion fatigue ini kita tuh jadi ke-spread atau kita tuh menyerap energi negatifnya gitu ya, capeknya, sedihnya. Pernah gak sih ngalamin itu? Kalau soal volunteer itu capek atau enggak, itu nggak bisa bohong ya, pastinya capek. Tapi kalau kitanya ngerasa capek aja tapi nggak diiringin sama bahagianya bersama teman-teman dengan anak-anaknya, susah dong. Jadi di antara capek itu kita pasti harus bisa nyelipin bahagia di dalamnya. Di saat capek itulah kita harus kasih ruang bahwa kita tuh sebenarnya juga kenapa kita ikut ini gitu kan. Kita nggak mungkin asal Tujuan ikut-ikutan awalnya ya. nggak mungkin kita asal ikut-ikutan volunteer kalau kita nggak mau. Niat aja udah ada, berarti kita harus bisa mupuskan rasa capek itu. Dengan apa? Dengan cara kita sama teman-teman, bahagianya dengan teman-teman, terus kemudian melihat adik-adiknya ketawa. Jadi itu tuh bisa ngilangin rasa capeknya perlahan. Oke. Kalau diomong nggak capek tuh kayaknya Bohong ya. bohong banget. Apalagi seorang relawan itu kan seperti suatu pekerjaan yang tanpa diberi imbalan ya, Kak. Jadi pasti ada capeknya, apalagi ditambah nggak ada imbalannya gitu. Karena kan volunteer kan emang kegiatan charity ya, Bener. social charity gitu. Nah, oke, banyak banget nih anak muda yang ragu mau ikut volunteer karena ada keterbatasan limitation di diri dia, yaitu introvert. Ada nggak sih tim-tim dari ras yang introvert, atau nggak gimana nih caranya kita mau ikut volunteer tapi kitanya introvert?
Introvert pasti ada banget tim-tim yang dari relawan itu tuh introvert. Tapi gimana ya, cara kita tuh berbaur aja. Kalau misalnya yang salah satu teman kita introvert, mungkin kan kita bisa melihatnya sendiri. Kayaknya dia nih introvert nih. Tapi dia lolos ke dalam ini tuh mungkin karena cara berpikir dia, ide-ide dia yang diberikan, dan ketika tanya jawab mungkin itu lebih itu ya bernilai ya di mata juri, di mata pewawancaranya, maka dari itu dia lolos. Nah, untuk itu tuh ketika dia sudah masuk menjadi anggota, menjadi anggota, berarti kita harus bisa saling merangkul karena kita udah satu keluarga. Kalau misalnya mereka introvert, terus kitanya juga nggak bisa berbaur, kitanya juga nggak bisa merangkul, itu sulit ketika mereka mau terjun langsung saat ngajar adik-adiknya gitu kan. Menurut aku that's the point yang bisa kita ambil, skill yang bisa kita ambil dari volunteer, yaitu kepercayaan diri. Ya nggak sih, confidence. Ya sebenarnya kan yang kita tahu emang volunteer ini kita harus berinteraksi dengan banyak orang ya, pihak eksternal, dan kita nggak bisa jadi introvert. Maybe kalau misalnya kalian mau leave your comfort zone terus starting to join volunteer, it's very very positive. Karena di volunteer kita bisa train our confidence dengan ya menjaga relasi kita, ya nggak sih, terus banyak berkomunikasi dengan teman-teman ya, teman-teman sejawat gitu. Oke. So aku ada mini game myth or fact. Aku bakal kasih 3 pertanyaan, jawab cepat aja, mitos atau fakta ya. Boleh. Got it? Oke. Ini tanpa keterangan, jadi jawab aja. Yes, oke. Volunteer pasti capek. Fakta. Fakta. Volunteer cuman buat mahasiswa. Mitos. Semua kegiatan volunteer gratis. Mitos ya. Oke, penasaran nih jawabannya. Langsung chat aja nih narsum kita nanti ya. Boleh banget kalau mau chat. Oke, Kak Vidya, thank you banget for sharing your great conversation. Makasih Thank banyak you. udah ngundang aku ke sini. Jadi aku bisa berbagi sedikit pengalaman aku yang udah aku rasain selama 2 tahun di sini. Jadi ngomong-ngomong, aku tuh ini lanjut periode kedua. Oke. Periode pertama tuh udah tahun kemarin. Jadi tahun ini periode kedua, aku ngerasa aku harus bisa membagi ilmu juga nih. Oke, got it. Oke, thank you so much ya untuk sharingnya. Dan Sobat Cuko, tetap di Cuko cerita untuk kaula muda. See you on the next week with me, Zahra. Bye-bye.